ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biidznillah kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah dengan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pada pertemuan yang lalu kita telah mulai masuk pada bab baru, yaitu babus sabar. Ini adalah bab yang ketiga dari apa yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Setelah bab ikhlas, kemudian bab taubat, dan yang ketiga adalah bab sabar. Pada pertemuan yang lalu kita telah bacakan ayat, telah kita bacakan ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab ini, dan kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang ta'rif atau definisi dari sabar, di mana pensyarah menyebutkan bahwa sabar itu ada 3. Yang pertama as-sabru ala ta'atillah, kemudian yang kedua as-sabru an maharimillah, dan yang ketiga adalah sabru ala aqdarillahil mu'limah. Sabar untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, sabar untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga sabar dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang berat. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa dari 3 sabar ini, maka sabar yang terberat adalah yang pertama, yakni sabar di dalam melakukan atau senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah sabar terberat, sabar terberat. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan untuk sedikit menjelaskan dalil-dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama yang beliau nukilkan adalah ayat terakhir dari surat Ali Imran, yakni ayat 200. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan kuatkanlah kesabaranmu. Yang dimaksud dengan isbiru pada kalimat yang pertama dalam ayat ini sebagai bentuk perintah yang pertama, karena ayat ini ayat 200 dari surat Ali Imran, Allah SWT memerintahkan kita dengan 4 hal. Yang pertama, isbiru, bersabarlah, wasabiru, perintah juga, dan kuatkanlah kesabaranmu.
Kemudian warabitu, dan bersiap siagalah di perbatasan negerimu. Kemudian perintah yang keempat apa? Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat falah, mendapat keberuntungan. Yang disebutkan Imam Nawawi dua dari perintah ini, ya. Yang pertama isbiru, kemudian yang kedua sabiru, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Yang dimaksud dengan bersabarlah ini yang terkait dengan poin pembahasan kita. Isbiru, bersabarlah, artinya apa? Senantiasa lakukan perintah Allah. Kemudian selalu jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bersabarlah di dalam menghadapi cobaan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi isbiru ini kita bawa kepada makna tiga sabar yang telah kita jelaskan tadi. Sedangkan sabiru diterjemahkan dengan kuatkanlah kesabaranmu. Yang dimaksud dengan sabiru, kuatkanlah kesabaranmu, artinya dalam jihad, dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sabar di medan jihad masuk dalam salah satu di antara bentuk sabar yang sudah disebutkan. Akan tapi kenapa Allah khususkan lagi perintah ini? Karena memang di medan jihad lebih butuh apa? Kesabaran. Lebih butuh kesabaran. Bagaimana kita tidak butuh kesabaran di sana? Karena di saat itu kita korbankan segalanya. Bahkan nyawa kita juga kita apa? Korbankan. Ya. Maka dahulu sering dikatakan di kalangan para sahabat Rasulullah SAW, tatkala mereka terus bersabar di medan perang, sampai musuh mengatakan, kalau seandainya kalian mengalahkan kaum muslimin dengan senjata kalian, artinya senjata dan jumlah kalian lebih hebat dari mereka, akan tapi kaum muslimin akan mengalahkan kalian dengan sifat kesabaran mereka di medan perang. Artinya kaum muslimin kalau mereka berada di medan perang, mereka adalah orang-orang yang bersabar, artinya tidak mundur sedikit pun. Sehingga jarang kita dapati atau sering kita dengar cerita seorang sahabat gugur, puluhan, ratusan luka di tubuhnya, dan tidak ada satupun luka itu berada di mana? Di punggungnya. Berarti perangnya terus apa? Terus maju, tidak pernah mundur, tidak pernah membelakangi musuh. Mereka bersabar. Ya, mereka kuatkan kesabaran mereka di medan perang, ya, agar mereka mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sabiru di sini maknanya adalah kuatkanlah kesabaranmu di medan perang. Ya, ini maknanya, isbiru wasabiru. Adapun yang terkait dengan pembahasan kita secara khusus adalah kalimat isbiru, bersabarlah. Ini menunjukkan bahwa sabar yang sedang kita bahas ini termasuk perkara yang diperintahkan oleh Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala memerintahkan kita bersabar, berarti Allah suka dan cinta terhadap sifat apa? Sifat sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha kepada orang-orang yang memiliki sifat ini, yakni sifat sabar. Ya, ini dalil yang pertama tentang sabar. Isbiru, Allah perintahkan kita untuk bersabar, dan Allah perintahkan kita untuk menguatkan apa? Kesabaran, khususnya di medan perang, karena kemenangan akan didapat oleh pasukan yang bisa lebih bersabar dari lawannya. Siapa yang bisa bersabar di medan perang itu, maka dia yang akan apa? Dia akan menang. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ayat yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Dan sungguh kami akan berikan cobaan, ujian kepadamu, kata Allah. Sungguh kami akan berikan cobaan, ujian kepadamu. Artinya Allah SWT di sini menekankan kepada kita
bahwa Allah pasti akan menguji kita. Apa ujian yang akan Allah timpakan kepada kita? Bisyai'in, dengan sedikit dari apa? Al-khauf, dari rasa takut, sedikit dari ketakutan. Allah akan uji kita dengan ini. Wal ju', dan rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan pada harta. Wal anfus, dan juga jiwa. Wath thamarat, dan juga buah-buahan. Ini pasti Allah akan uji kita. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah pasti akan menguji manusia dari rasa takut, dari rasa lapar, kekurangan pada harta, pada jiwa, artinya meninggal orang-orang yang dicintai, dan buah-buahan, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dan subhanallah, hal ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit daripada ujian ini kepada Nabi dan para sahabat di zaman itu. Rasa takut, mereka telah alami itu. Rasa lapar, mereka juga telah alami itu. Kekurangan dari harta mereka, mereka juga alami itu. Meninggalnya orang-orang yang mereka cintai, mereka alami itu. Kekurangan pada apa? Buah-buahan mereka alami. Allah uji mereka. Dan ingat, tatkala Allah SWT menguji mereka, dan Allah tidak menguji kita, belum tentu kita lebih apa? Lebih baik. Ya, belum tentu kita lebih baik. Bahkan kita pastikan kita tidak lebih baik dari mereka. Kalau seandainya kebaikan itu dilihat daripada dunia, maka Qarun adalah manusia yang paling baik. Ya, manusia yang paling baik. Coba lihat bagaimana rasa takut yang sangat luar biasa yang dialami oleh Nabi di perang apa? Perang Ahzab. Antum baca sejarah perang Khandaq, bagaimana rasa takut yang sangat luar biasa. Allah gambarkan rasa takut itu. Allah mengatakan wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa. Hari itu rasa takut itu sudah menyesak sampai ke atas kerongkongan kalian. Jadi rasa takut itu seakan-akan bukan hanya di hati, tapi sudah sampai mana? Kerongkongan. Wa tadhunnuna billahi dhununa, dan hari itu kalian berprasangka kepada Allah SWT dengan beberapa prasangka yang buruk. Takut luar biasa mereka. Kenapa? Karena pasukan musuh ada di depan mereka berjumlah sekian belas ribu, sedangkan pasukan yang ada di dalam atau musuh yang ada di dalam juga ada, yakni dari pasukan orang-orang Yahudi. Sehingga tatkala mereka tidur, tatkala mereka buang hajat, mereka juga harus bersiap siaga dengan senjata-senjata mereka. Ya. Kemudian Allah SWT uji mereka juga dengan apa? Rasa lapar. Di perang ini juga subhanallah, tatkala para sahabat mengeluhkan kepada Nabi rasa lapar yang mereka rasakan, bahkan mereka membuka perut-perut mereka, semuanya sudah diganjal dengan satu batu. Mereka mengatakan lapar ya Rasulullah SAW, karena di musim dingin, ya, di musim dingin. Tentunya musim dingin tatkala kurma tidak sedang berbuah, karena kurma berbuahnya di musim panas, serba kekurangan makanan. Maka subhanallah mereka mengadu pada Rasulullah, mereka buka perut mereka, kemudian mengatakan tidak tahan lagi ya Rasulullah, begitu sangat lapar. Ya, mereka buka perut mereka, sudah diganjal semuanya oleh satu-satu batu, diikat dengan batu. Maka Nabi membuka perut beliau, kiranya beliau telah mengganjal perut beliau dengan dua batu. Rasa lapar yang sangat luar biasa. Sampai-sampai kala itu Nabi SAW mengatakan, Allahumma la aisha illa aishal akhirah farhamil ansari wal muhajirah, farhamil ansara wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada hakikat hidup kecuali kehidupan akhirat. Artinya dunia ini ya beginilah dia ceritanya, cepat atau lambat kita akan tinggalkan. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kekal abadi, kehidupan akhirat. Rahmatilah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Rasa lapar mereka rasakan. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah. Kemudian naqsim minal amwal, kekurangan pada harta. Kaum muslimin hidup dalam keadaan susah di zaman itu sampai penaklukan kota Khaybar. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu taala mengatakan telah berlalu 40 hari 40 malam sedangkan rumah tangga Rasulullah tidak pernah menghidupkan api. 40 hari 40 malam para istri Nabi tidak pernah masak. Tidak pernah apa? Masak. Enggak pernah masak. Bukan
mereka puasa, bukan mereka tidak mau makan yang enak, tidak. Akan tapi memang tidak ada apa-apa. 40 hari 40 malam tidak dihidupkan api di rumah tangga Rasulullah SAW. Artinya tidak ada apa-apa. Tepung gandum tidak ada, yang mau dimasak, daging, ikan enggak ada. Sehingga para tabi'in bertanya, wahai ibu, apa yang kalian makan di saat itu? Tidak pernah masak, apa yang dimakan? Qala bil aswadain, kami hanya makan dengan kurma, sedikit kurma dan minum air putih saja. 40 hari 40 malam. Allah uji mereka dengan kekurangan apa? Dengan kekurangan harta. Dan Allah uji mereka juga dengan al-anfus. Saudara-saudara mereka, kerabat-kerabat mereka yang terbunuh di medan perang. Antum lihat bagaimana sedihnya Nabi SAW tatkala sang paman terbunuh di medan perang Uhud. Bagaimana kaum muslimin mendengar informasi keluarga mereka banyak yang terbunuh di perang Uhud. Ini ujian yang Allah timpakan kepada mereka. Begitu juga dengan Thamarat. Ini pasti akan Allah uji. Dan ketahuilah, tatkala Allah menguji seseorang dengan ujian ini, kemudian Allah tidak uji orang lain dengan ujian ini, bukan berarti yang tidak diuji lebih utama dari orang yang diuji. Bahkan kadangkala seorang hamba yang diuji, tanda dia lebih mulia dari orang yang tidak diuji. Ini ikhwan, perhatikan. Tapi jangan kemudian kita minta untuk dia apa? Diuji, jangan. Wah benar Ustaz, orang yang diuji oleh Allah biasanya lebih dicintai oleh Allah dari orang yang tidak diuji. Biasanya seperti itu. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau mencintai satu kaum, biasanya Allah akan uji kaum ini. Faman radhiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukh. Ya. Tapi jangan tatkala kita katakan biasanya orang yang dicinta oleh Allah itu akan diuji oleh Allah SWT, kemudian kita mengatakan, ya kalau gitu minta diujilah kita Ustaz. Jangan. Tidak ada nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita kecuali keselamatan. Maka minta keselamatan, jangan minta untuk dia apa? Diuji. Maka Nabi SAW mendatangi seorang sahabat yang sakit parah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, adakah suatu kalimat yang kau panjatkan kepada Tuhanmu, berdoa kepada Allah, meminta sesuatu sehingga engkau sakit seperti ini parahnya? Dia mengatakan, ada ya Rasulullah, sesungguhnya aku berkata kepada Tuhanku, berkata kepada Allah, ya Allah, jika seandainya engkau hendak menyiksaku di akhirat, jangan siksa aku di akhirat, siksa saja aku di mana? Di dunia. Artinya kalau ada dosa-dosa yang aku lakukan, yang harus engkau bersihkan nanti di akhirat, bersihkan sekarang saja di dunia. Jangan di akhirat bersihkannya. Jangan masukkan aku ke neraka. Tapi kalau harus dibersihkan, bersihkan di mana? Di dunia. Maka Nabi mengatakan tidak akan sanggup kalian itu. Karena dosa kita terlalu apa? Terlalu banyak. Akan tapi mintalah al-afiyah, keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dunia dan akhirat kita. Jadi ini ujian ya, ini ujian. Ya, yang pasti akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia terkait dengan kadar banyak sedikitnya, besar kecilnya tergantung hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian ini pasti akan dialami oleh manusia. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada siapa? Kembali kepada orang-orang yang bersabar. Ya, yang bersabar. Ini sabar dalam hal apa ini? Mendapat ujian. Bisa bersabar kita, subhanallah, wabasyiris sabirin. Ayat yang keberapa? Ayat yang ketiga, surat Az-Zumar ayat 10. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ini juga salah satu di antara bentuk kemuliaan dan keutamaan sabar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah, kata Allah, yang akan dicukupkan untuk mereka pahala mereka tanpa apa? Tanpa batas. Orang yang memiliki sifat sabar, nanti di akhirat Allah akan berikan untuknya pahala tanpa apa? Tanpa batas. Tanpa perhitungan. Ya, tanpa perhitungan. Kemudian surat Al-Baqarah ayat ini yang ke Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat 43.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur." Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, ghafara artinya memaafkan, inna dzalika lamin azmil umur. Sesungguhnya perbuatan di atas, yakni sabar dan memaafkan, tidak membalas, ya, tidak membalas terkait dengan keburukan yang dilakukan oleh seorang kepada dirinya. Dia sabar kemudian dia maafkan. Hal demikian kata Allah termasuk hal-hal yang sangat diutamakan. Apa maksud ayat ini, ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah? Tatkala ada orang melakukan keburukan kepada kita, seperti mungkin mencela kita, secara hukum syariat kita boleh balas mencela dia. Secara hukum syariat boleh. Ada orang yang mencela kita, kita balas mencela dia. Ada orang yang menghina kita, kita balas menghina dia. Tapi harus setimpal, ya, tidak boleh berlebihan. Ini secara hukum boleh. Tapi Allah mengatakan siapa yang sabar kemudian apa? Memaafkan, ini termasuk perkara yang sangat diutamakan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad terkait dengan tafsir ayat ini, dari hadis Abu Hurairah, suatu hari ada seorang laki-laki yang mencela Abu Bakar. Mencela siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala. Mungkin ada cekcok, ada permasalahan, sehingga seorang laki-laki dari sahabat Nabi ini dicelanya Abu Bakar. Kala itu Nabi SAW sedang duduk, alaihi salatu wassalam sedang duduk tidak jauh dari tempat itu. Setiap kali laki-laki ini mencela Abu Bakar radhiyallahu taala, Abu Bakar diam, dia tidak menjawab. Ya, Abu Bakar diam tidak menjawab. Nabi dengar dari jauh, Nabi senyum. Melihat perlakuan siapa? Abu Bakar, kesabaran Abu Bakar, ya, kesantunan Abu Bakar. Nabi senyum melihatnya dan heran begitu sangat santunnya Abu Bakar. Kembali dicela, Abu Bakar tetap diam. Nabi senyum melihatnya. Kembali dicela, Nabi senyum. Tapi karena sudah banyak kali celaan, maka dilawan oleh Abu Bakar. Ya, dilawan artinya dibalas. Boleh tidak secara hukum? Boleh. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala Abu Bakar mulai menjawab celaan yang diucapkan oleh temannya tadi? Maka akhirnya Nabi SAW berubah raut wajah beliau. Tatkala Abu Bakar mulai menjawab, maka berubah raut wajah Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bangkit dan pulang. Jadi Abu Bakar merasa ada sesuatu yang salah ini. Tadi tatkala aku diam saja Nabi tersenyum. Aku diam saja Nabi tersenyum, aku diam saja Nabi tersenyum. Tapi tatkala aku mulai membalas, kenapa raut wajah Nabi seperti tidak senang? Kemudian Nabi SAW berdiri, kemudian bangkit dan pulang. Maka Abu Bakar pun mengajar Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar bertanya Rasulullah SAW, tadi tatkala ia mencela aku diam, engkau tersenyum. Seakan-akan kau ridha dengan apa yang aku lakukan. Tapi setelah aku jawab, kenapa engkau seperti seakan-akan tidak ridha dan engkau pergi? Maka Nabi SAW mengatakan, innahu kana ma'aka malakun yaruddu anka falamma radatta alaihi ba'da qawlihi hadara syaitan falam akut li aq'uda ma'asyaitan. Sesungguhnya tadi tatkala ia mencelamu engkau diam, maka yang membelamu hakikatnya malaikat. Malaikat yang membelamu. Ya. Namun tatkala engkau mulai membalas karena marah, maka syaitan pun datang. Maka aku tidak ingin duduk di dekat orang-orang yang sudah hadir apa? Syaitan dengan. Karena biasa kalaupun kita membalas, memang aturannya itu tidak boleh berlebih, tapi sulit untuk dikatakan tidak apa? Berlebih. Coba lihat, tatkala orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, kemudian mengucapkan apa? Tahiyyah. Dia mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah. Bukan assalamu alaik. Assalamu alaik artinya keselamatan atasmu ya Rasulullah. Tapi dia mengatakan assalamu alaik, kematian atasmu ya Rasulullah. Kalau orang mengucapkannya dengan cepat, antum mungkin tidak bisa membedakan itu. Assalamu alaik. Artinya apa itu? Kematian atasmu, bukan assalamu alaik. Maka Nabi SAW mengatakan wa alaikum, kata Nabi.
dan atas kalian juga, kata Nabi. Nabi tenang saja. Tapi istri beliau Aisyah radhiyallahu taala di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sabar mendengar kalimat itu. Dia mengatakan wa alaikumul la'nah, dan atas kalian laknat Allah dan murka Allah, wahai abna al khanazir, wahai abna al qirata wal khanazir, wahai keturunan apa? Kera dan babi. Ini kata Aisyah, marah Aisyah ya. Padahal artinya kalau kita balas ucapan doa mereka itu dengan yang setimpal itu boleh, tapi manusia itu biasa seperti itu. Sulit untuk menahan apa? Menahan diri. Dia berbuat buruk satu kali, kita kadang-kala kelewatan berapa? 100 kali. Ya. Makanya menguatkan kesabaran ini sangat luar biasa. Makanya biasanya dalam bab ini walaupun kita secara hukum dibolehkan untuk membela, membalas, tapi biasanya syaitan selalu menggoda kita untuk melampaui batas. Ini katakan oleh Nabi. Tadi sebelum kau balas, malaikat selalu membelamu. Tapi setelah engkau mulai membalas, maka syaitan pun hadir. Kemudian Nabi menasihati Abu Bakar, ya Abu Bakar, salathun kulluhunna haq. Ada 3 perkara yang semuanya pasti terjadi. Yang pertama, ma min abdin zulima bimadlamatin fayaqdi anha lillah illa azzallahu biha nasrah. Tidak ada seorang hamba yang dizalimi, kemudian kezaliman dilakukan terhadap dirinya, dia serahkan kepada Allah, artinya dia maafkan, kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia dengan pertolongannya. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Jadi tidak ada seorang hamba yang dizalimi, kemudian dia serahkan kepada Allah, dia maafkan, kecuali Allah akan berikan kemuliaan kepada hamba tadi dengan apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ma fataha rajulun baba atiyatin yuridu bihasilatan illa zadahu Allahu biha katratan. Tidak ada seorang hamba yang membuka pintu memberi. Artinya dia berbagi untuk menyambung hubungan baik dengan kerabat. Artinya dia menjadi seorang yang dermawan. Dia beri kepada kerabatnya, dia bantu kerabatnya tatkala dia mampu dan kerabatnya butuh bantuan, kecuali Allah SWT akan tambahkan untuknya harta yang lebih banyak. Ini pasti akan terjadi. Yang kedua. Yang ketiga, wa ma fataha rajulun baba mas'alatin yuridu biha kathratan illa zadahullahu biha qillatan. Tidak ada seorang hamba yang berani membuka pintu meminta-minta dengan tujuan untuk memperbanyak hartanya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan kekurangan dan kemiskinan dalam hidupnya. Ya, ini 3 ini pasti terjadi. Yang terakhir, kalau ada orang suka meminta untuk memperbanyak hartanya, maka yang ada dia akan selalu hidup dalam kekurangan. Sekalipun hartanya banyak, tapi terus merasa apa? Merasa kurang. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi dalam ayat Allah mengatakan apa? Wala man sabara wa ghafara inna dzalika min azmil umur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan seorang yang bersabar, orang yang bersabar kemudian apa? Memaafkan, ya, maka ini termasuk hal yang min azmil umur. Ya, maka subhanallah, kita diperintahkan bersabar, kita juga diperintahkan untuk apa? Memaafkan. Kemudian dalil yang keberapa? Yang kelima. Allah berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin." Dalil yang kelima. Ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Isti'anah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Ini ada 2 ayat ya yang ada dalam surah Al-Baqarah yang disebutkan oleh beliau 153. Ya, dan ada Baqarah juga ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Kemudian ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ada 2 hal yang unik dalam 2 ayat ini ya. Perintahnya sama tapi diulang oleh Allah pada redaksi
yang agak berbeda. Ayat 45 dari surah Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ayat ini difirmankan oleh Allah tatkala Allah SWT sedang berfirman tentang Bani Israel. Tentang Bani apa? Bani Israel. Allah menyuruh mereka untuk apa? Menjadikan sabar dan salat sebagai penolong bagi mereka. Dan sesungguhnya Allah katakan itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Seakan-akan Allah perintahkan kepada mereka dua hal ini sabar dan salat, dan seakan-akan Allah sudah mengatakan itu berat bagi kalian. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 153, ini firman Allah kepada kita umat Islam. Redaksi ayatnya kepada kita umat Islam. Makanya Allah mengatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu." Kemudian Allah mengatakan apa? Innallaha ma'as-sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini ayat tatkala Allah berfirman tentang orang yang beriman. Ini tentang perubahan kiblat yang tadinya ke Masjid Aqsa kemudian dirubah ke mana? Ke Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di kota Mekah. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Bersabar dan mengerjakan apa? Salat. Artinya tanggung jawab kita sebagai seorang hamba di dunia ini sangat berat. Sangat berat. Artinya banyak sekali perintah dan larangan yang harus kita lakukan dan kita tinggalkan. Berat tidak ini? Berat. Ada perintah-perintah, ada larangan-larangan yang harus kita patuhi ini. Kemudian ikhwan, kita hidup di dunia ini juga akan menghadapi kendala-kendala yang berat dalam kehidupan dunia. Berat tidak hidup di dunia? Hah? Berat tidak hidup di dunia? Berat. Kita akan menghadapi ujian-ujian, kita akan menghadapi kesedihan-kesedihan, masalah-masalah dalam kehidupan. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjadikan dua hal ini, yakni sabar dan salat sebagai penolong kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan apa? Akhirat. Makanya ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kalau terjadi sesuatu yang berat boleh langsung apa? Salat beliau. Makanya seorang muslim kalau menghadapi masalah berat apapun segera kerjakan apa? Salat. Mengadu kepada siapa? Kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Karena sungguh kalau seandainya tidak ada salat, berat kita menghadapi kehidupan ini. Ya, salat itu akan meringankan apa? Beban. Maka benar yang ditulis banyak orang, salat itu bukan apa? Bukan beban, akan tapi meringankan beban. Seorang muslim kalau udah sholat selesai itu semua. Tapi kalau sholatnya benar, makanya apa kata Nabi SAW kepada Bilal? Arihna bis salat. Tenangkan, bahagiakan kami dengan apa? Dengan sholat. Sudah masuk waktu misalnya kan di zaman Nabi SAW, maka Nabi SAW berkata kepada Bilal, ayo cepat azanlah, kumandangkan azan, istirahatkan kami, tenangkan kami, bahagiakan kami dengan apa? Dengan sholat. Beda kita. Sudah azan, cepat kali ya. Waduh, cepat kali waktunya, belum lagi selesai kan gitu. Targetnya belum selesai. Padahal sholat itu mendatangkan apa? Kebahagiaan. Makanya Allah SWT perintahkan kita apa? Ista'inu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai apa? Penolongmu. Jadi kalau ada masalah yang kau hadapi, pertama lakukan kesabaran, kemudian kerjakan apa? Sholat. Makanya kalau nggak ada kesabaran ikhwan dalam kehidupan kita, luar biasa hidup ini. Ini yang kita sebutkan bahwa ujian itu pasti tidak? Pasti. Kalau nggak ada sabar gimana? Sanggup nggak kita hidup? Nggak akan sanggup kita hidup. Ya, nasallallahu assalamu wal afiyah. Jadi sabar dan salat, kerjakan dua ini. Kerjakan sabar, kerjakan apa? Salat.
Makanya kalau ada masalah apapun coba sholat. Jangan ngeluh, tapi mengeluhlah, mengadulah kepada siapa? Kepada Allah SWT. Apalagi laki-laki. Nih ya, laki-laki kalau menangis itu kan lucu. Kalau perempuan nangis maklum. Ya, tapi laki-laki kalau menangis di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Artinya kalau ada masalah, mengadulah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang ke-5, ya. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 31, "Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum." Ini sebagai penutup dari dalil yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau menukilkan firman Allah dalam surah Muhammad ayat 31, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu, kata Allah, hatta na'lamal mujahidina minkum, agar kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dari kalian dan orang-orang yang sabar. Jadi Allah terus akan uji sampai terlihat dari kita siapakah orang yang benar-benar bisa bersabar. Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Maka di perang Ahzab Allah uji mereka dengan ketakutan, akhirnya kaum muslimin benar-benar terpisahkan dengan orang-orang munafik. Apa kata orang munafik? Izin ya Rasulullah SAW, karena rumah saya informasinya akan diserang oleh musuh. Mulai mundur satu persatu. Jadi orang itu akan terlihat siapa yang kuat dan punya jiwa yang kuat dan bisa bersabar setelah adanya apa? Ujian. Sama seperti emas. Emas itu bisa dipisahkan dari hal-hal yang melekat padanya setelah dia apa? Dibakar ya. Setelah dibakar baru terpisahkan dia. Kalau belum ada ujian, semua bisa mengaku menjadi pahlawan. Tapi kalau sudah ada ujian, kita lihat siapa yang benar-benar punya jiwa pejuang dan siapa hanya memiliki jiwa pecundang. Itu kalau ada apa? Ujian. Tapi kalau belum ada ujian, semua orang bisa ngomong. Semua orang bisa mengatakan akulah. Tapi kalau sudah diuji, baru kemudian terlihat siapa orang yang berjihad dan siapa orang yang bisa bersabar. Maka Allah sunnatullah menetapkan bahwa Allah pasti akan uji hamba-hambanya sampai bisa terpisahkan siapa di antara kita yang benar-benar bisa bersabar dan siapa di antara kita yang tidak bisa bersabar. Kemudian beliau mengatakan ayat-ayat dalam perintah untuk bersabar dan penjelasan tentang utamanya sangat banyak, dan ini ma'ruf dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa menit lagi? 5 menit. Baik. 5 menit tidak cukup ya untuk membahas satu hadis. Ya mungkin pertanyaan kalau ada kita persilakan. Tafadhol. Iya. Sahabat kan di waktu ketakutan itu yang mereka sampai perang husnuzon kepada Allah itu, di saat mengalami ketakutan itu. Iya. Apakah itu yang dimaksud kawasan yang bisa membuat jatuh keselisihan? Yang dimaksud dengan su'udzan di sini, prasangka buruk di sini, artinya muncul was-was, muncul rasa takut sehingga mereka menyangka bahwa Allah akan binasakan mereka. Itu maksudnya ya. Jadi bukan prasangka-prasangka yang lain, karena melihat musuh di perang Ahzab di depan mereka ada 12.000 yang siap menyerang mereka, hanya terhalang oleh parit, sehingga mereka sibuk menghadang musuh ini sampai sholat asar, sholat maghrib, sholat isya lewat. Karena apa? Setiap saat musuh ini berusaha untuk apa? Menyeberang. Bahkan beberapa pendekar-pendekar orang kafir sudah berhasil menyeberang, tapi berhasil dibunuh dan yang lainnya lari. Jadi Nabi dan kaum muslim sibuk melempari batu, supaya pasukan berkuda Quraisy tidak bisa
menyeberang parit. Dan mereka terus lakukan itu sepanjang waktu. Sehingga sholat asar tidak bisa dikerjakan oleh Nabi. Lewat sholat asar. Masuk maghrib nggak bisa juga karena mereka terus berusaha. Masuk waktu isya nggak bisa dilakukan dan bisanya di tengah malam baru mereka bisa sholat. Karena usaha itu akhirnya mereka hentikan. Sehingga waktu itu Nabi marah sekali kepada orang-orang kafir Quraisy. Nabi sampai mendoakan keburukan kepada mereka. Nabi mengatakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memenuhi kubur-kubur mereka kelak dengan api. Sebagaimana mereka menghalangi kita dari sholat asar tepat pada waktunya. Tiba-tiba dalam keadaan berat seperti ini, orang Yahudi yang berada di Madinah, yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin, batalkan perjanjian. Kalau sudah batal perjanjian berarti apa yang terjadi? Bisa menyerang setiap saat. Sehingga Nabi SAW mendengar ini. Nabi kemudian mengutus 2 orang. Coba informasi ini dicek benar atau tidak. Karena Yahudi itu berada di dalam Madinah. Sedangkan 12.000 itu di luar dan terhalang oleh parit. Jadi kalau benar Yahudi melakukan pengkhianatan dalam perjanjian damai, berarti musuh luar dan dalam ada. Sedangkan Yahudi Bani Qainuqah ini pasukannya ada 700 pasukan yang siap berperang dengan persenjataan mereka. Ini bisa menghancurkan barisan kaum muslimin. Karena di Madinah tidak ada pasukan. Pasukan itu konsentrasinya berada di mana? Menghadapi orang Quraisy. Jadi di Madinah hanya anak-anak dan perempuan saja. Jadi ini luar biasa ketakutan itu. Dicek, diinformasikan. Mereka malah mengatakan, kami nggak kenal Muhammad itu siapa. Loh, kan ada perjanjian. Dengan siapa perjanjian kami, kata Yahudi? Dengan Muhammad. Kami nggak kenal siapa itu Muhammad, katanya. Wah, berarti benar pengkhianatan. Nabi bilang kepada 2 utusan ini, nanti kalau benar pengkhianatan mereka lakukan, jangan kalian ucapkan pengkhianatan, informasi pengkhianatan mereka dengan terus terang. Karena ini akan menghabiskan semangat tempur kaum muslimin. Karena semua umat Islam yang berada di garis depan pasti akan teringat dengan siapanya? Keluarganya. Anakku gimana? Istriku gimana di sana? Hartaku gimana di sana? Ini akan menghabiskan semangat tempur kaum muslimin. Tapi coba pakai bahasa kiasan, kata Nabi. Kalau benar mereka khianat, pakai bahasa kiasan. Kalau mereka tidak khianat, pakai bahasa terang-terangan. Supaya mental kita kembali apa? Berkobar. Akhirnya apa? Mereka datang, Udhal wa Qarah, kata mereka. Udhal dan Qarah ini 2 kabilah yang dulu pernah berkhianat. Maka Nabi paham, berarti berkhianat. Tapi lambat laun informasi pengkhianatan ini menyebar di kalangan pasukan kaum muslimin. Coba antum lihat bagaimana rasa takut mereka. Ya? Ini yang dikatakan oleh Allah, wa tadhunnuna billahi dzununa. Kalian sudah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Artinya kaum muslimin sampai menyangka binasa mereka saat itu. Padahal Allah berjanji Allah akan menangkan mereka. Itu janji Allah. Ya, sehingga buang hajat pun harus pakai apa? Pakai senjata. Tidur tidak nyaman, buang hajat pun tidak nyaman. Tapi dengan ujian ini akhirnya Allah pilih mana yang benar-benar sabar, mana yang tidak sabar dari kalangan orang-orang munafik. Wallahu taala ala wa alam. Kita cukupkan, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.